Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa di Ruang Pintar. Pada pembelajaran matematika kali ini, kita akan membahas soal transformasi uji kompetensi 3 untuk siswa SMP kelas 9. Nomor 1, diketahui gambar berwarna biru merupakan bayangan dari hasil transformasi gambar berwarna merah. Tentukan jenis transformasinya. Yang A, gambar bintang ini mengalami dilatasi atau pembesaran. Yang B, gambar segi 6 mengalami refleksi dengan garis cermin atau dicerminkan terhadap garis putus-putus merah ini, atau refleksi. Yang C, persegi panjang mengalami rotasi. Yang D, segitiga merah mengalami pergeseran atau translasi. Yang E, segi 6 ini mengalami pergeseran atau translasi. Yang F, segi 4 atau jejar genjang ini mengalami rotasi sebesar 180 derajat. Yang G, persegi mengalami dilatasi atau pembesaran. Nomor 2, gambar setiap bangun berikut beserta bayangan hasil refleksi yang diberikan. Yang A, garis MN dengan M 3,5 dan N negatif 2,4 direfleksikan atau dicerminkan terhadap sumbu X. Kita buat diagram kartesiusnya terlebih dahulu. Kita tentukan 3,5. Ini 3,5. Nah, di sini ini M 3,5, N negatif 2,4, negatif 2, negatif 4. Nah, di sini N negatif 2, negatif 4. Kita tarik garis lurus, dicerminkan terhadap sumbu X, sehingga M kalau dicerminkan terhadap sumbu X karena berjarak 5 satuan, maka ke bawah juga berjarak 5 satuan. Di sini adalah M aksennya, yaitu 3,5, sehingga bisa ditulis M 3,5 dicerminkan terhadap sumbu X, maka M aksen 3,5. Untuk N negatif 2,4 dicerminkan terhadap sumbu X, maka N aksen adalah, jadi berjarak ke sana 4 satuan, maka dicerminkan menjadi N aksen, yaitu negatif 2,4. Kalau kita tarik garis seperti ini hasil pencerminannya. Yang B, segitiga RST yang berkoordinat di R 2,3. Kita tentukan 2,3 di sini adalah R 2,3. S 4,5. Di sini adalah S-nya. T negatif 4,6. Di sini T negatif 4,6.
kita hubungkan, kita buat segitiga RST, direfleksikan terhadap sumbu Y. R jadi dicerminkan terhadap sumbu Y berjarak 2 satuan, maka ke sana juga 2 satuan. Sehingga R aksen di sini yaitu -2, -3. S dicerminkan berjarak 4 satuan, maka ke sana juga 4 satuan. Sehingga S -4,5. S aksen. T kita cerminkan terhadap sumbu Y berjarak 4 satuan, maka ke sana juga 4 satuan. Maka T aksen yaitu 4,6. Maka garisnya berbentuk seperti ini. Segitiga KLM dengan koordinat K 2,5. Di sini 2, ini 5, sehingga di sini adalah K dengan 2,5. L 3, -4. Ini L 3,-4. M -4, -7. Ini adalah M -4,-7. Kita hubungkan sebuah garis membentuk sebuah segitiga, direfleksikan terhadap titik asal, jadi dicerminkan terhadap 0,0. K kita cerminkan ke 0,0 menjadi -2, -5. Di sini adalah K aksen. L kita cerminkan sehingga didapat titik L aksen yaitu -3,4. M kita cerminkan menghasilkan 4,7. Kalau kita hubungkan sebuah titik ini dengan gambar segitiga berwarna merah. D segitiga ABCD dengan A -1, -2. -1, -2. Ini A -1, -2. P 2,-3. Di sini B 2,-3. C 6,3. Sini adalah C nya 6,3. D -4,2. Ini D -4,2. Direfleksikan terhadap garis Y sama dengan X. Jadi kita gambar dahulu segi empatnya dan garis cerminnya yaitu Y sama dengan X. Jika A dicerminkan terhadap garis Y sama dengan X, menghasilkan A aksen, yaitu dengan titik -2, -1. B kita cerminkan menghasilkan B aksen -2,3. C kita cerminkan menghasilkan C aksen yaitu 3,6. D kita cerminkan menghasilkan D aksen 2,-4. Kalau kita hubungkan dengan sebuah garis sehingga membentuk segi empat berwarna merah. E garis FG dengan F -4,6. -4,6. Ini adalah F nya. G 7,-9. 7 sekitar di sini, -9 di sini, sehingga G 7,-9.
direfleksikan terhadap Y sama dengan negatif X. Kita tarik sebuah garis terlebih dahulu. Kita buat garis Y sama dengan min X, sehingga F kalau kita cerminkan terhadap garis ini terletak pada F aksen, yaitu negatif 6,4. G kalau kita cerminkan menghasilkan G aksen 9, negatif 7. Nomor 3, diketahui titik C, U, V dicerminkan terhadap garis X sama dengan 2 menghasilkan bayangan titik 5,7. Tentukan U tambah V. Kita ilustrasikan dengan membuat diagram Cartesius. Kita buat pencerminannya. X sama dengan 2, ini garis cerminnya. X sama dengan 2, ternyata menghasilkan bayangan C aksen 5,7. Jadi di sini adalah ini 5,7. Ini adalah titik C aksen 5,7. Kalau kita cerminkan ke sana 3 satuan, maka ke kiri hasil cerminnya adalah 3 satuan, maka C aksen yaitu negatif 1,7, sehingga didapat U sama dengan negatif 1 dan V sama dengan 7. Maka U ditambah V sama dengan negatif 1 ditambah 7 sama dengan 6. Nomor 4, diketahui segi 4 TUVW dengan koordinat ini. Gambar bayangan segi 4 TUVW setelah ditranslasi negatif 2 dan 3 dan dicerminkan terhadap Y sama dengan X. Kita kerjakan yang T, yaitu 3,2 ditranslasi negatif 2, 3, maka T aksen kita tambahkan saja 3 tambah negatif 2, 1, 2 ditambah 3, 5. Setelah itu dicerminkan terhadap Y sama dengan X. Karena dicerminkan Y sama dengan X, artinya X menjadi Y dan Y menjadi X, sehingga T double aksen, X nya 1, Y nya 5, jadi menjadi 5,1. Sedangkan yang U 1, negatif 4 ditranslasi negatif 2, 3, U aksen 1 ditambah negatif 2, negatif 1, negatif 4 tambah 3, negatif 1. Kita cerminkan terhadap Y sama dengan X, U double aksen, X menjadi Y, Y menjadi X, karena sama tetap negatif 1, negatif 1. V negatif 2, negatif 3 ditranslasi negatif 2, 3, maka V aksen negatif 2 ditambah negatif 2, negatif 4, negatif 3 tambah 3, 0. Dicerminkan terhadap Y sama dengan X, maka V double aksen, X nya negatif 4 menjadi Y negatif 4, Y nya 0 menjadi X nya 0. Yang W negatif 2,4 dicerminkan terhadap negatif 2, 3, maka W aksen negatif 2 ditambah negatif 2, negatif 4, 4 ditambah 3 sama dengan 7. Dicerminkan terhadap Y sama dengan X, maka W double aksen, X negatif 4 menjadi Y negatif 4, Y nya 7 menjadi X nya yang 7.
Nomor 5, diketahui titik sudut sebuah segitiga IJK. Gambar bangun tersebut dan bayangannya dengan menggunakan translasi. Yang A, kita kerjakan yang A, dengan 3 satuan ke kanan dan 4 satuan ke atas. Terlebih dahulu kita tentukan titik I di diagram Cartesius ini. Negatif 2,1. Di sini adalah titik I. J negatif 1,4. Ini adalah titik J nya. K negatif 4, negatif 1. Negatif 4, negatif 1. Ini adalah titik K. Kita hubungkan ketiga titik ini sehingga membentuk sebuah segitiga. Kita translasi sesuai dengan aturan 3 satuan ke kanan. Yang I 3 satuan ke kanan, sehingga ke sana sebesar 3 satuan dan 4 satuan ke atas. 1, 2, 3, 4. Sehingga didapat titik ini adalah I aksen. J 3 satuan ke kanan, 4 satuan ke atas, sehingga di sini adalah J aksen. K 3 satuan ke kanan, 4 satuan ke atas. Di sini adalah tempat K aksen. Kita hubungkan titik IJK ini dengan sebuah garis sehingga membentuk segitiga bayangan dari IJK. Yang B, C, dan D silahkan kalian menggambar sendiri. Kita tentukan titik bayangannya. Yang B misalkan titik I negatif 2, negatif 1 ditranslasi dengan X min 2 dan Y plus 5. Maka I aksen negatif 2 kita substitusi ke X, negatif 2 dikurangi 2, negatif 4. Negatif 1 ditambah 5, 4. Kalau C negatif 1, negatif 4, kita translasi negatif 1 dikurangi 2, negatif 3. Negatif 4 ditambah 5, 1. K yaitu negatif 4, negatif 1, kita translasi K aksen negatif 4 dikurangi 2, negatif 6. Negatif 1 ditambah 5 sama dengan 4. Nah, silakan kalian tentukan gambar di diagram Cartesius. Yang C 5 satuan ke kiri, artinya kita tambahkan dengan negatif 5. 7 satuan ke bawah, artinya kita tambahkan dengan negatif 7. C kita kerjakan. I negatif 2, negatif 1 kita translasi dengan negatif 5, negatif 7 menghasilkan I aksen negatif 2 ditambah negatif 5, negatif 7, negatif 1 ditambah negatif 7, negatif 8. J negatif 1, negatif 4 kita translasi menghasilkan J aksen negatif 1 ditambah negatif 5, negatif 6, negatif 4 ditambah negatif 7, negatif 11. K negatif 4, negatif 1 kita translasi K aksen
negatif 4 ditambah negatif 5, negatif 9, negatif 1 ditambah negatif 7, negatif 8. Untuk yang D, I negatif 2, negatif 1 ditranslasi dengan 7 negatif 10, negatif 2 ditambah 7 sama dengan 5, negatif 1 ditambah negatif 10, negatif 11. J negatif 1, negatif 4 kita translasi negatif 1 ditambah 7 sama dengan 6, negatif 4 tambah negatif 10, negatif 14. K negatif 4, negatif 1 kita translasi K aksen negatif 4 ditambah 7 sama dengan 3, negatif 1 ditambah negatif 10, negatif 11. Nomor 6, diketahui segi 4 ABCD dengan koordinat titik sudut ABCD ini. Gambar bayangan hasil transformasinya jika diketahui segi 4 tersebut. Yang A, ditranslasi 3 satuan ke kanan, artinya ditambah 3, dan 5 satuan ke bawah, karena ke bawah dikurangi 5. Kemudian dicerminkan terhadap sumbu X, sehingga titik A 2,5 ditranslasi dengan 3,5 menghasilkan A aksen 2 tambah 3 sama dengan 5, 5 tambah 5 sama dengan 10. Setelah itu dicerminkan terhadap sumbu X menghasilkan A double aksen. Kalau dicerminkan terhadap sumbu X, misalkan ilustrasinya seperti ini, ada sebuah titik A dicerminkan terhadap sumbu X menghasilkan A aksen, sehingga titik Y yang berubah, X-nya tetap, sehingga 5 tetap, 10 menjadi negatif 10. B negatif 3,4 kita translasi negatif 3 tambah 3 menghasilkan 0, 4 tambah 5 sama dengan 9. Kita dicerminkan atau kita cerminkan terhadap sumbu X, B double aksen, X-nya tetap, 9 menjadi negatif 9. C 4,3 ditranslasi 3,5, 4 tambah 3 sama dengan 7, 3 tambah 5 sama dengan 8. Kita cerminkan C double aksen, X-nya tetap yaitu 7, 8 menjadi negatif 8. D 4, negatif 2 kita translasi D aksen 4 tambah 3 sama dengan 7, negatif 2 tambah 5 sama dengan 3. Maka kita cerminkan terhadap sumbu X, D double aksen, 7 tetap, 3 menjadi negatif 3. Yang B, dirotasi 90 derajat berlawanan arah jarum jam yang berpusat di titik asal. Jadi di sini dirotasi berlawanan arah jarum jam. Kita ingat rumus berlawanan X, Y. Kalau berlawanan menjadi Y, negatif X. Sehingga titik A 2,5 dirotasi dengan negatif 90 derajat dengan pusat 0,0 menjadi A aksen, yaitu X 2 menjadi negatif X tapi ditaruh di posisi Y, 5 menjadi di X 5. Setelah itu ditranslasi X min 3, Y plus 2, maka A double aksen
5 dikurangi 3 sama dengan 2, negatif 2 ditambah 2 sama dengan 0. Yang B, negatif 3,4, kita rotasi 90 derajat, B aksen. Negatif 3 menjadi 3, 4 menjadi tetap di X. Kita translasi, B double aksen, 4 dikurangi 3, 1, 3 tambah 2 sama dengan 5. Yang C, 4,3 dirotasi berlawanan arah jarum jam, C aksen. 4 kita rubah menjadi negatif 4 di Y, dan 3 tetap di X3. Kita translasi, C double aksen, 3 dikurangi 3 sama dengan 0, negatif 4 ditambah 2, negatif 2. Yang D, 4, negatif 2 kita rotasi berlawanan dengan arah jarum jam, D aksen sama dengan 4, kita taruh di belakang, negatif 4, negatif 2 tetap di X. Kita translasi, D double aksen, negatif 2 dikurangi 3, negatif 5, negatif 4 ditambah 2, negatif 2. Yang C, segi 4 tersebut ditranslasi 3,6 kemudian didilatasi dengan faktor skala 2 yang berpusat di titik asal. Kita kerjakan yang A, 2,5 ditranslasi 3,6 menghasilkan A aksen, 2 ditambah 3, 5, 5 tambah 6, 11. Didilatasi dengan faktor skala K sama dengan 2, maka A double aksen, 5 kali 2, 10, 11 kali 2, 22. Yang B, negatif 3,4 kita dilatasi, negatif 4 tambah 3 sama dengan 0, 4 tambah 6 sama dengan 10. Kita dilatasi dengan faktor skala sama dengan 2, B aksen, 0 kali 2, 0, 10 kali 2, 20. C, 4,3 kita ditranslasi, 4 tambah 3 sama dengan 7, 3 tambah 6 sama dengan 9. Dilatasi dengan faktor skala 2, C double aksen, 7 kali 2, 14, 9 kali 2, 18. Yang D, 4,-2 kita translasi, 4 tambah 3 sama dengan 7, negatif 2 ditambah 6 sama dengan 4. Kita dilatasi dengan faktor skala 2, 7 kali 2 sama dengan 14, 4 kali 2 sama dengan 8. Nomor 7, ada sebuah sketsa denah susunan tempat duduk kelas 9A SMP Ceria di atas. Pada minggu lalu Wawan duduk di posisi nomor 3 dari depan dan jalur ketiga dari kiri. Pada minggu ini Wawan berpindah bangku yang ditempati oleh Putri, sedangkan Putri berpindah pada bangku yang ditempati oleh Winda. Kemudian Winda berpindah pada bangku paling kiri belakang dan Boy menempati bangku yang diisi oleh Wawan pada minggu lalu.
Yang A, jika pergeseran translasi posisi tempat duduk bernilai positif jika bergeser ke depan dan ke kanan, bernilai negatif jika bergeser ke belakang dan ke kiri. Maka tentukan pasangan bilangan translasi yang menunjukkan perpindahan posisi tempat duduk Wawan. Jadi Wawan, kita tandai tempat duduk Wawan akan berpindah pada kalimat soal, berpindah bangku yang ditempati oleh Putri. Jadi tempat Putri di sini. Jadi Wawan akan bergeser ke kanan 3 langkah, ke bawah 1 langkah. Sehingga Wawan akan menempati 3, negatif 1 translasinya. Sekarang kita kerjakan yang Putri. Putri berpindah dari bangku yang ditempati Winda. Kita kurung Winda. Jadi Putri akan bergerak ke depan 1, ke kiri 2 langkah atau negatif 2. Sekarang kita kerjakan Winda. Winda berpindah pada bangku paling kiri belakang. Jadi yang ditempati oleh Boy. Maka Winda bergerak ke kiri 3 langkah, berarti negatif 3, terus ke bawah atau ke belakang 2 langkah, negatif 2. Sekarang Boy menempati bangku yang diisi oleh Wawan. Maka Boy harus maju 2 langkah, positif 2, dan ke kanan 2 langkah atau 2,2. Yang B, jika Andre melakukan translasi 3, negatif 4, bangku milik siapakah yang ditempati oleh Andre? Kita cari Andre di sini. 3 berarti ke kanan sebanyak 3 langkah, 1, 2, 3. Dan negatif 4 berarti ke belakang, 1, 2, 3, 4. Maka milik Surya yang akan ditempati oleh Andre. Yang C, jika Ivanka, Dani, dan Alek masing-masing ingin bertukar posisi tempat duduk dengan syarat masing-masing siswa tidak diperbolehkan menempati posisi miliknya pada minggu lalu, tentukan 2 kemungkinan translasi yang dilakukan oleh masing-masing siswa tersebut. Kita cari Ivanka, Dani, dan Alek. Misalkan Alek akan menempati posisi Dani. Jadi di sini Alek harus ke kiri 1, 2, 3, 4, 4 karena ke kiri negatif 4, dan ke belakang 1 langkah, negatif 1. Dani akan menempati Ivanka misalkan ke belakang 2 langkah, negatif 2, maka ke kanan sebanyak 3 langkah, positif 3. Ivanka akan menempati posisi Alek, jadi ke kanan 1 langkah, ke atas atau ke depan 1, 2, 3 langkah. Yang D, jika Paul dan Fahmi ingin bertukar bangku, tuliskan translasi yang dilakukan masing-masing siswa tersebut. Kita kurung Paul dan Fahmi. Maka Paul itu bisa melakukan 1 langkah ke kanan, 1,
dan ke belakang 2 langkah 2. Sedangkan Fahmi bisa 1 ke kiri negatif 1 dan ke depan 2. Nomor 8. Pada bulan Desember 2015 terjadi kecelakaan kapal yang menyebabkan kapal tersebut hampir tenggelam. Berdasarkan hasil pemantauan di sekitar lokasi, diperkirakan ada 3 koordinat lokasi kemungkinan terjadi kecelakaan tersebut, yaitu B, C, dan D. Yaitu B, C, dan D. Titik A menunjukkan koordinat kapal SAR. Jadi di sini adalah koordinat kapal SAR-nya. Tentukan translasi yang harus dilakukan oleh kapal tim SAR ingin menuju ke titik B, C, dan D. Jadi titik SAR ada di posisi titik A dengan koordinat negatif 3,2. Kalau kita akan menuju ke titik B dengan koordinat 2, negatif 4, karena yang diminta translasi, sehingga tim SAR dapat bergerak ke kanan 5 satuan dan ke bawah 6 satuan atau negatif 6. Jika titik A negatif 3,2 bergerak ke C dengan koordinat 0,3, maka translasi yang mungkin yaitu 3 satuan ke kanan 3 dan 1 satuan ke atas 1. Kita kerjakan ke D. A negatif 3,2 akan menuju titik D dengan koordinat 4,1, sehingga dari titik A harus bergerak ke kanan sebesar 7 satuan. Berarti di sini 7 dan ke bawah 1 satuan negatif 1. Yang B, berdasarkan perhitungan oleh tim ahli, kemungkinan terbesar lokasi kecelakaan kapal berada pada radius 4 satuan dari posisi kapal tim SAR atau titik A. Menurutmu, pada titik mana kemungkinan terbesar terjadi lokasi kecelakaan? Jadi kita buat radius 4 dari titik A sampai di sini, kita buat menggunakan jangka atau lingkaran, sehingga yang masuk di radius ini adalah posisi yang C. Kita lanjut ke soal C. Selain menggunakan kapal tim SAR, diketahui ada kapal lain yaitu kapal Marina Emas yang dapat membantu para korban di lokasi kecelakaan kapal. Lokasi kecelakaan kapal berdasarkan jawabanmu pada poin B, artinya posisi kecelakaan ada di posisi titik C dengan posisi koordinat titik E. Menurutmu, kapal mana yang akan terlebih dahulu ke lokasi terjadinya kecelakaan? Sehingga kalau kita kerjakan, titik A berada di negatif 3,2 berjarak 3 satuan dan ke atas 1 satuan.
kalau kita kerjakan menggunakan teorema Pythagoras, berapakah jarak AC? AC kuadrat sama dengan 3 kuadrat ditambah 1 kuadrat atau 9 tambah 1, maka AC kuadrat sama dengan 10, sehingga AC sama dengan akar 10. Kalau kita bandingkan dengan letak kapal Marina Emas yang berada di posisi E, dia berjarak 2 satuan ke atas dan 2 satuan ke kiri. Berapakah panjang EC? EC kuadrat sama dengan 2 kuadrat, ini jaraknya 2 ditambah 2 kuadrat sama dengan 4 tambah 4 atau sama dengan 8, sehingga EC sama dengan akar 8. Ternyata jarak AC dibandingkan EC lebih dekat EC. Sehingga pertanyaannya, menurutmu kapal mana yang akan terlebih dahulu sampai ke lokasi kecelakaan? Kapal yang terlebih dahulu sampai kecelakaan adalah kapal Marina Emas, karena jaraknya lebih dekat dibanding tim SAR AC ke lokasi. Nomor 9, diketahui garis RD berkoordinat di R 2,5 dan D negatif 3, negatif 1. Gambarlah bayangan garis RD setelah dilakukan rotasi 90 derajat searah jarum jam. Diingat, kalau 90 searah jarum jam, rumusnya menjadi X nya ke belakang, Y nya menjadi X tapi negatif Y, sehingga titik yang A R 2,5 setelah dirotasi 90 derajat, R aksen sama dengan X nya tetap di belakang, jadi 2 menjadi 2 di Y, tapi Y menjadi negatif Y di X, negatif 5. D negatif 3, negatif 1 dirotasi 90 derajat, D aksen sama dengan negatif 3 di belakang, negatif 1 menjadi 1. Yang B, dirotasi 180 berlawanan arah jarum jam. Kalau 180 berlawanan maupun searah jarum jam hasilnya sama, yaitu R 2,5 dirotasi 180 derajat. Rumusnya ini XY dirotasi 180 maupun berlawanan akan menghasilkan negatif X, negatif Y, sehingga R aksen menjadi negatif 2, negatif 5. Yang D negatif 3, negatif 1 setelah dirotasi, D aksen negatif menjadi 3,1. Nomor 10, perhatikan gambar di bawah ini. Gambar bayangan hasil rotasi bangun datar tersebut terhadap titik P dengan sudut rotasi yang ditentukan. Yang A, rotasi 90 derajat searah jarum jam, akan menghasilkan gambar seperti ini. Yang B, searah jarum jam, kebalikan dari gambar awal. Yang C, 90 berlawanan arah jarum jam, kita putar ke arah sana. Yang D, rotasi 270 searah jarum jam, artinya sama dengan 90 berlawanan arah jarum jam.
Yang E 450 searah jarum jam, ini sama dengan 360 ditambah 90, sehingga sama dengan rotasi searah jarum jam yang A. Nomor 11, diketahui titik sudut tiap-tiap bangun datar sebagai berikut. Rotasi bangun datar berikut dan gambar bayangannya. Pusat rotasi di titik asal. Yang A 3,-2, B -4,-5, C -4,3, D 3,4 di rotasi 90 searah jarum jam. Kita harus ingat rotasi searah jarum jam. Ini rumusnya. Kita kerjakan. A 3,-2 di rotasi 90 derajat, maka A aksen, X-nya menjadi di belakang Y, -2 berubah menjadi 2. Yang B -4,-5, B aksen, -4 kita tulis di belakang, -5 menjadi 5. Yang C -4,3, -4 kita taruh di Y, 3 berubah menjadi -3. D 3,4, D aksen, 3 kita tulis di belakang, 3, 4 berubah menjadi -4. Kita kerjakan yang D. I 3,5 di rotasi 180. Kalau X, Y di rotasi 180 menghasilkan -X, -Y, sehingga I aksen adalah -3, -5. J -3,4 berubah menjadi negatif menjadi positif 3,-4. K 5,-3, K aksen 5,-5,3. Kita kerjakan yang C. P 3,4 di rotasi berlawanan arah jarum jam. Jadi yang ini X, Y setelah dirotasi berlawanan arah jarum jam 90 derajat menghasilkan Y, -X, sehingga kita tulis -90, maka P aksen, Y kita tulis di depan 4,3 menjadi -3. T -3,2 kita rotasi 90 derajat, T aksen -3 berubah menjadi 3, 2 berubah menjadi 2. R -4,-6, R aksen -6 kita tulis tetap -6, -4 berubah menjadi 4. S 5,-3, maka bayangan S aksen 5 berubah menjadi -5, -3 tetap ditaruh di X. Yang D K 4,7 di rotasi 270, ini sama dengan -90. Kita pakai rumus yang ini, atau sama dengan 270 derajat, sehingga K aksen sama dengan X nya menjadi di belakang -X, Y nya ditaruh di X, Y nya 7 menjadi 7, ini 4 menjadi -4. L -3,5,
L aksen sama dengan Y nya 5, negatif 3 berubah menjadi 3. M negatif 5, negatif 7. M aksen negatif 7 kita taruh di depan, negatif 5 berubah menjadi 5. N 4, negatif 2. N aksen negatif 2 kita taruh di depan, 4 berubah menjadi negatif 4. Nomor 12, perhatikan segitiga ABC pada gambar di atas. Gambarlah bayangan hasil transformasinya jika diketahui segitiga ABC tersebut. A dicerminkan terhadap garis Y sama dengan 1, kemudian ditranslasi negatif 4,8. Jadi kita buat pencerminan Y sama dengan 1, sehingga titik A dicerminkan 3 satuan, berarti ke bawah 3 satuan. Di sini adalah A aksen, yaitu negatif 5, negatif 3. Sehingga bisa kita tulis untuk yang A titik A adalah negatif 5,4 dicerminkan terhadap sumbu Y sama dengan 1, maka A aksen menghasilkan negatif 5, negatif 3. Ditranslasi dengan negatif 4,8, maka A double aksen adalah negatif 5 ditambah negatif 4, negatif 9, negatif 3 ditambah 8, 5. Yang B, titik B adalah negatif 5,1 dicerminkan terhadap sumbu Y sama dengan 1, maka B aksen tetap karena terletak pada garis, negatif 5,1 ditranslasi negatif 4, 8, negatif 5 ditambah negatif 4, negatif 9, 1 tambah 8 sama dengan 9. Yang C, titik koordinat C negatif 2,1 dicerminkan terhadap sumbu Y sama dengan 1, nilainya tetap negatif 2,1 ditranslasi, maka C double aksen negatif 2 ditambah negatif 4, negatif 6, 1 tambah 8 sama dengan 9. Kita kerjakan yang B, dicerminkan terhadap X sama dengan 1. Kita buat persamaan cerminnya, X sama dengan 1, kemudian dirotasi 90 derajat searah jarum jam. Diingat, kalau dirotasi rumusnya seperti ini. Sehingga titik A, titiknya negatif 5,4 dicerminkan terhadap X sama dengan 1, ke sana berjarak 6 satuan, maka kita tambahkan 6 satuan untuk karena pencerminan terhadap sumbu X, maka Y nya tetap A aksen negatif 5 ke 1 bergeser 6 satuan, maka 1 juga bergeser 6, 1 tambah 6, 7. Dirotasi 90 derajat, maka A double aksen, kita ingat rumus, X nya di belakang, 7 nya di tempat Y, 4 Y berubah menjadi negatif Y, jadi 4 berubah menjadi negatif 4. Yang B, negatif 5,1 kita cerminkan terhadap sumbu X sama dengan 1, maka didapat Y nya tetap 1, negatif 5 berubah menjadi 7. Dirotasi
dengan 90 menghasilkan negatif 1,7. C negatif 2,1 dicerminkan X sama dengan 1 menghasilkan C aksen negatif 2 ke 1 sebesar 3 satuan, maka juga ke sana harus 3 satuan. 1 tambah 3, 4. Satunya tetap. Dirotasi 90 derajat, C double aksen 1 berubah menjadi negatif 1, 4 ditaruh di belakang. Yang C dicerminkan terhadap sumbu Y, kemudian dirotasi 180 derajat yang berpusat di titik asal dan ditranslasi. Jadi A negatif 5,4 dicerminkan terhadap sumbu Y. Jadi di sana ada 5 satuan, maka ke sana 5 satuan. Berubah hasil cerminannya A aksen menjadi 5,4. Dirotasi 180 seperti ini menjadi negatif 5, negatif 4. Ini A double aksen. Translasi dengan X min 2 Y plus 4, maka al triple negatif 5 dikurangi 2 negatif 7, negatif 4 ditambah 4 0. Kita kerjakan yang B negatif 5,1 dicerminkan terhadap sumbu Y, ke sana 5 satuan, maka ke sana juga 5 satuan, maka B aksen 5,1 dirotasi 180, B aksen negatif 5, negatif 1 ditranslasi negatif 5 dikurangi 2 negatif 7, negatif 1 ditambah 4 3. Yang C negatif 2,1 dicerminkan terhadap sumbu Y 2 satuan, maka ke sana juga 2 satuan, sehingga C aksen 2,1 dirotasi 180, C aksen menjadi negatif 2, negatif 1, maka C triple aksen negatif 2 dikurangi 2 negatif 4, negatif 1 ditambah 4 sama dengan 3. Nomor 13, diketahui titik sudut tiap bangun datar seperti berikut. Gambar bangun datar berikut beserta bayangan hasil dilatasi dengan faktor skala yang diberikan. Sebutkan jenis dilatasi pada masing-masing bangun datar. Kita jawab yang A 2, negatif 2 didilatasi dengan K sama dengan 3, maka A aksen ini kita tinggal mengalihkan 2 kali 3 6, negatif 2 kali 3 negatif 6. Yang B negatif 2,5 kita dilatasi B aksen negatif 2 kali 3 negatif 6, 5 kali 3 15. C 4,2 kita dilatasi C aksen 4 kali 3 12, 2 kali 3 6. Kalau kita gambar, silahkan kalian menggambar, maka dilatasi ini akan mengalami pembesaran. Jadi dilatasi pembesaran. Yang B I 4,8
didilatasi dengan 1/4. Ini sebenarnya 1/4, sehingga didapat I aksen 4 kali 1/4 1, 8 kali 1/4 2. Yang C negatif 8,12 kita dilatasi dengan 1/4, negatif 8 kali 1/4 menghasilkan bayangan J aksen negatif 2. 12 kali 1/4 3. K 16, negatif 8 didilatasi K aksen 16 dikalikan 1/4 4, negatif 8 dikali 1/4 negatif 2. Sehingga kalau kita perhatikan angka yang di sini besar menjadi kecil, sehingga dilatasi pengecilan. Kita kerjakan yang C. P 1,1 didilatasi dengan K sama dengan 4. Maka P aksen kita kalikan 1 kali 4 4,4. Q negatif 2,3 dikalikan 4. Q aksen negatif 2 kali 4 negatif 8, 3 kali 4 12. R negatif 1, negatif 3 kita dilatasi R aksen negatif 1 kali 4 negatif 4, negatif 3 kali 4 negatif 12. S 3, negatif 3 kita dilatasi dengan K S aksen 3 kali 4 12, negatif 3 kali 4 negatif 12. Kalau kita perhatikan ini angka kecil menghasilkan angka yang besar, maka mengalami dilatasi pembesaran. Kita lanjut yang D. K 2,4 didilatasi dengan ini sebenarnya 1/2, sehingga K aksen 2 kali setengah 1, 4 kali setengah 2. L negatif 4,4, L aksen negatif 4 kali setengah negatif 2, 4 kali setengah 2. M negatif 8, negatif 6, M aksen negatif 8 kali setengah negatif 4, negatif 3 kali setengah negatif 3. N 4, negatif 6 kita dilatasi N aksen 4 kali setengah 2, negatif 6 kali setengah negatif 3. Karena angkanya menjadi kecil, mengalami dilatasi pengecilan. Nomor 14, seorang bajak laut sedang berburu harta karun. Sang asisten ingin membantu bajak laut untuk mendapatkan harta karun tersebut. Berdasarkan peta yang mereka dapatkan, diketahui lokasi harta karun berada di titik B. Harta karun berada di titik B, sedangkan bajak laut dan asistennya saat ini berada di titik A. Dengan menggunakan transformasi berikut ini, maka bajak laut akan menemukan harta karun yang dicarinya. Akan tetapi tidak semua transformasi di bawah ini dapat digunakan dengan tepat. Untuk membantu bajak laut, jika kamu menjadi asisten, langkah-langkah transformasi apa yang akan kamu lakukan? Gunakan masing-masing transformasi berikut ini dengan tepat 1 kali. Jadi kita harus memilih A sampai F ini untuk dari A agar sampai ke B. Maka kita bisa menggunakan DBE, yaitu rotasi 90 berlawanan arah jarum jam berpusat di titik O.
Sehingga kalau kita rotasi, titik A ini adalah negatif 2, negatif 4. Kalau kita rotasi, kita kerjakan yang D dulu, berlawanan arah jarum jam menghasilkan Y, negatif X. Jadi negatif 2, negatif 4. Kalau kita rotasi dengan 90 derajat berlawanan arah jarum jam menghasilkan negatif 4,2, sehingga didapat titik negatif 4,2. Nah, bajak laut ternyata sudah ada di A aksen ini. Kita lanjut dengan B, pencerminan terhadap sumbu Y. Ke sana 4 langkah, maka ke sana 4 langkah pula. Maka di sini A double aksen. Yang E, translasi 1 langkah ke atas. Jadi bajak laut sudah sampai di B. Maka jawabannya bajak laut cukup menggunakan langkah D, B, dan E. Nomor 15. Bangun berwarna biru merupakan bayangan hasil transformasi dari bangun berwarna merah. Sebutkan langkah-langkah transformasi yang dilakukan terhadap bangun berwarna merah sehingga diperoleh bayangan berupa bangun berwarna biru. Untuk menjawab ini, kita tentukan misalkan sebuah titik, yaitu 1,-2. Untuk menjadi bayangan titik di sini tentu harus dirotasi searah jarum jam. Ini kita ingat rotasi. Misalkan titiknya 1,-2, kita rotasi dengan besar 90 derajat, maka akan menghasilkan X-nya 1 menjadi Y, negatif 2 di Y menjadi 2. Setelah kita rotasi, ternyata titik A aksen perlu digeser kembali ke kiri sejauh 5 satuan. Maka karena yang berubah adalah nilai X, negatif 5,0, sehingga kalau kita tambahkan 2 kali negatif 5 menghasilkan negatif 3, 1 tambah 0, 1. Jadi di titik ini adalah negatif 3,1, sehingga langkah-langkahnya yaitu dirotasi 90 derajat searah jarum jam yang berpusat di titik asal, kemudian ditranslasi sebesar negatif 5,0. Kita bisa menggunakan langkah yang lain, misalkan titik A 1,-2 dirotasi berlawanan arah jarum jam, jadi ke arah sana. Maka kalau kita menggunakan persamaan ini, Y A aksen, Y-nya adalah negatif 2, X berubah negatif X, 1 menjadi negatif 1, sehingga titik A aksen negatif 2,1 di sini. Agar berubah menjadi ke sana, jadi harus digeser atau ditranslasi sebesar 1 ke kiri, 2 ke atas. Maka kita bisa tulis di sini negatif 1 dan 2 ke atas. Maka menghasilkan A double aksen negatif 2 ditambah negatif 1, negatif 3, negatif 1 ditambah 2 sama dengan 1. Sehingga langkahnya dirotasi 90 derajat berlawanan arah jarum jam, kemudian ditranslasi sebesar negatif 1,2. Untuk mengerjakan yang B, caranya sama. Kita tentukan sebuah titik, misalkan ini A, yaitu 1,2.
Agar menjadi A aksen dengan titik negatif 3,0, untuk ke sana harus dirotasi. Ingat rotasi, jadi titik A 1,2 dirotasi searah jarum jam sebesar 90 derajat menghasilkan A aksen. X-nya 1 menjadi di belakang Y dan 2 di Y menjadi negatif 2. Jadi negatif 2,1 titik A aksen di sini. Agar menjadi A double aksen, maka harus ke kiri 1, ke bawah 1, mengalami translasi sebesar negatif 1, negatif 1. Maka A double aksen negatif 2 ditambah negatif 1, negatif 3, 1 ditambah negatif 1 sama dengan 0. Sehingga langkahnya dirotasi 90 searah jarum jam yang berpusat di titik asal, kemudian ditranslasi sebesar negatif 1, negatif 1. Untuk jawaban C dan seterusnya silahkan dikerjakan sendiri. Demikian pembahasan uji kompetensi 3 pokok bahasan transformasi. Terima kasih, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa pada video pembelajaran berikutnya.